Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari ini IHSG kita terus tertahan di zona hijau ya, sepanjang sesi 1 sampai sesi 2. Walaupun sebenarnya kalau kita pantau pergerakan IHSG ini sempat naik turun ya, dan bahkan pada post marketnya tuh saya kira dia bakal bertahan tetapi jeblok agak turun ya, turunnya lumayan. Tetapi overall sebenarnya IHSG kita masih tertahan di zona hijau dengan kenaikan plus 0,2% ya. Oke, kita langsung update aja untuk pergerakan IHSG kita ya. Nah, jadi untuk IHSG kita nih seperti yang sebelumnya bilang ya, kita analisa ya ini bahwa IHSG kita lebih cenderung berkonsolidasi di antara MA20 dan juga level supportnya ya. Jadi kita mungkin nyadar juga bahwa belakangan ini IHSG kita terus tertahan di zona level supportnya yaitu di 5.950-an ya. Dia udah maksudnya agak sulit untuk mulai turun kembali ya. Tetapi menurut saya ini masih gimana ya? Masih berkonsolidasi ya. Dia maksud saya belum ada kepastian dia naik atau turun, soalnya belum ada tanda-tanda dia melakukan break harganya ke atas atau ke bawah ya. Jadi kalau secara pergerakan harganya pun ini masih berkonsolidasi di sekitar sini, not much ya yang cukup menarik untuk di pergerakan IHSG ya. Nah, kita lihat sendiri secara teknikalnya pun juga overall masih ini bahkan kalau kita lihat ya garisnya lama-lama sudah mulai seperti datar ya. Biasanya kalau MACD yang datar itu berarti menunjukkan indecision di antara momentumnya, di antara dia mau naik atau turunnya. Ini kita lihat sendiri garisnya pun sudah mulai mendatar ya. Jadi emang secara volatilitasnya pun kita lihat sendiri sudah mulai mengerucut. Dia di antara di MA20 dan juga level supportnya. Mungkin dalam beberapa hari kemudian ya saat ini ya, maksudnya pasti kan kalau dia berkonsolidasi kan pasti di antara dia mau break atau breakdownnya. Jadi pasti ada perlawanan di antara yang penjual dan beli. Suatu saat pasti akan break ya. Tapi kita nggak tahu nih, maksud saya bisa aja dia breaknya ke bawah atau dia breaknya ke atas ya gitu ya. Nah, kita lihat secara RSI-nya pun sebenarnya masih cukup tertahan ya. Kalau kita lihat secara RSI-nya ini masih tertahan yang awalnya dia sebenarnya. Yang awalnya dia lagi mau turun terus sekarang udah mulai menekuk dari jadi titik rendahnya ini 40 ya. Di sini dia tinggal 9. Sebenarnya secara titik rendah lebih tinggi dari sebelumnya ya. Harga mulai turun tetapi RSI-nya sebenarnya titik rendahnya lebih tinggi dan saat ini mulai menanjak ya. Nah, tapi ini masih belum mengkonfirmasi, soalnya kita lihat sendiri titik tinggi dari RSI hari ini pun sebenarnya masih 43 dibandingkan titik ketinggian sebelumnya di 45 ya. Jadi bisa aja, maksud saya, beberapa hari ke depan dia ternyata baru nekuk dikit ke atas, terus dia mulai turun kembali ya. Jadi itu maksud saya yang saya bilang, ya kita menurut saya masih akan berkonsolidasi di sekitar zona MA20 dan juga level supportnya yaitu di 5.950-an ya. Nah, kita zoom in aja langsung dari ke 4 jamnya. 4 jamnya pun kita lihat ya ini saat dia sempat awalnya mau turun, terus dia naik lagi sekarang. Jadi emang sudah mulai ada kayak perlawanan ya, pasti mulai menyentuh di level support ini, naik ke atas lagi. Saat ini sih kalau kita lihat ketinggiannya masih di bawah, sedikit lebih tinggi daripada ini ya, ini 47 di sini. Enggak, maaf ini bahkan masih lebih rendah ya, dan ini sudah mulai agak melemah. Jadi menurut saya mungkin masih akan berkonsolidasi ya IHSG kita ya. Nah, kita lihat sendiri ini juga dari RSI per jamnya, dia sempat naik ke sini, terus saat ini dia sempat turun dikit, naik lagi sih, tapi ini kita lihat naiknya sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan ya, maksud saya, dia baru naik segini, dia udah mulai turun lagi ya. Kita lihat di 55, sebelumnya di 55,88, di sini 5523 ya, jadi baru naik dikit lagi, dia udah mulai turun lagi. Jadi kalau menurut saya, ya sih kita masih kayak naik dikit turun ya, jadi seperti yang bilang ya secara kesimpulan menurut saya IHSG kita akan berkonsolidasi di sekitar MA20 dan juga garis level supportnya ya. Mungkin kalau menurut saya kita mungkin perlu beberapa hari ke depan ya, soalnya kan kalau menurut saya mungkin dia akan berkonsolidasi. Kita lihat dulu perkembangan beberapa candle setelahnya, terus kita lihat lagi secara teknikalnya apakah dia ada tanda-tanda mau naik atau justru turun ya gitu ya. Oke, jadi itu untuk pergerakan IHSG kita. Dan saya mungkin update dikit sekali lagi untuk pergerakan BBRI ya. Nah, jadi untuk BBRI hari ini naik sih, tetapi kita ketahui ya dia baru sempat naik lumayan ya sampai 4.120, tetapi turun kembali. Saat ini penutupan di 4.090 ya. Jadi BBRI menurut saya ini mungkin masih berkonsolidasi di sekitar level supportnya ya bisa dibilang seperti support atau resist ya, maksudnya di garis di sininya ya, garis support ininya
Harga overall kita lihat per day-nya masih di bawah MA20, jadi masih cukup downtrend, dan kemungkinan besar kalau mau BBRI kita lanjut naik ya, dia harus break MA20-nya. Jadi mungkin berkonsolidasi, pelan-pelan naik, terus dia menembus MA20-nya untuk ngetes level resist awal-awalnya ya, yaitu di sekitar 4.300, 4.500 dan seterusnya ya. Kita lihat secara MACD-nya sebenarnya dari per day-nya ini ada tanda-tanda dia mau naik, dan sini nih saat dia terjun lebih dalam ya, saat ini sebenarnya maaf, ini pakai RSI ya. Kita ganti dulu aja ke Money Flow Index. Maaf. Nah, jadi untuk Money Flow Index-nya sebenarnya seperti yang itu kita lihat bahwa sebenarnya Money Flow Index ini cukup tertahan ya saat dia turun di sini nih 28. Di sini titik rendahnya bisa dibilang di sekitar 33 ya. Jadi lebih tinggi, harganya turun lebih dalam, tetapi Money Flow Index-nya sebenarnya masih cukup tertahan ya. Jadi menurut saya mungkin ada potensi BBR ini ada reversal, tapi kalau menurut saya dengan penurunan secara pergerakan harga ini juga masih cukup terjal ke bawah ya. Jadi kalau menurut saya mungkin tetap wait and see dulu untuk pergerakan BBRI ya. Nah, kita lihat aja langsung ke per 4 jamnya juga sama. Sebenarnya ini juga baru naik dikit ya, dan mungkin perlu beberapa candle selanjutnya untuk mengkonfirmasi kenaikan dari BBRI. Dan kita lihat ini lagi ya dari per jamnya ini, menurut saya per jamnya juga mirip seperti IHSG. Jadi dia emang menyentuh level oversold, terus dia sempat naik, terus naiknya lagi pas dia naik di sini baru nyampe 58, jadi dia turun lagi, bahkan titik rendahnya ini lebih rendah daripada titik sebelumnya itu di 53, di sini saat ini di 50,6 ya. Jadi ini secara per jamnya sebenarnya sudah ada tanda-tanda pelemahan dari BBRI. Mungkin kalian juga nyadar saat BBRI ini sempat naik ke 4.100, terus di mulai sesi 2 dan seterusnya dia mulai terus melemah hingga closingnya di 4.090 ya. Jadi memang sudah ada tanda-tanda pelemahan. Money Flow Index baru 50 sudah mulai dijual kembali ya. Jadi kalau menurut saya kemungkinan besar ini BBRI dari yang level oversold ini hanya technical rebound. Jadi menurut saya masih belum tentu ada kepastian ya bahwa BBRI ini akan mengalami reversal ya. Maksudnya belum terlalu solid sih kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya mungkin kita tetap wait and see dulu aja untuk BBRI, walaupun sebenarnya kita ketahui harganya sudah cukup tertahan ya di level support. Dia selalu beberapa hari ini terus berkisaran di sekitar level support ini. Mungkin kita perlu konfirmasi beberapa candle. Kalau misalkan memang ada tanda-tanda masuk, ya kita boleh masuk, ataupun kalau kalian masuk hari ini pun ya tetap, maksud saya sering saya bilang ya, tetap jangan all in, masuknya nyicil-nyicil ya. Terutama ini kita di bulan Mei, di pertengahan tahun, biasanya secara pergerakan harga di bursa, agenda Mei itu cenderung merah ya. Oke, jadi itu untuk BBRI ya. Nah, untuk selanjutnya ini ya. Oke, jadi mungkin kalian juga nyadar ya, ini saya bikin video kayak dari hari Senin ya, selalu bikin tentang pergerakan nikel dan juga Antam ya. Well, you guessed it again. Jadi nikel hari ini pembukaan hijau kembali ya, dan hari ini bahkan pembukaannya nih tadi sih awal kalau saya lihat sih pembukaan dia sempat plus 0,4 ya, terus dia sempat naik ke plus 1,2, terus dia turun hingga ke plus 0,7 atau 0,8, tetapi pada sore ini nikel kita plus 1,96 ya. Jadi kita langsung analisa aja untuk pergerakan nikel ya. Nah, jadi untuk pergerakan nikel kan kemarin kan kalau waktu kalian nonton video saya sebelumnya yang kemarin itu kan nikel pembukaan 1,6 ya, plus 1,6 ya. Jadi cukup tinggi. Tetapi pas penutupan sebenarnya nikel hanya plus 0,01% ya. Nah, itu yang cukup kaget dari pergerakan nikel. Soalnya ini kita lihat sendiri secara candle-nya ya. Jadi awalnya tuh nikel kita sempat ngetes level resistnya, sempat break resist sekali, tetapi langsung tertahan dengan, jadi dari awalnya plus sampai lumayan 1, lebih, langsung kedorong hingga hanya plus 0,01% ya di kemarin itu ya. Jadi kalau lihat candle ini saya awal pikir, waduh ini apakah shooting star candle ya, dari awal dia uptrend, soalnya ini ada tanda shadow atas yang sangat tinggi, body candle-nya juga sangat rendah. Nah, saya takutnya hari ini dia mulai, kalau misalkan hari ini dia ternyata penutupannya lebih rendah dari sini, mungkin mengkonfirmasi shooting star candle, di mana itu adalah suatu candle pattern reversal dari pergerakan awal uptrend untuk mengarah ke downtrend ya. Nah, tetapi pada hari ini nikel kita hijau kembali ya, dan hijaunya nggak main-main, pembukaan 1,97 ya. Tapi ini masih pembukaannya, maksud saya. Bisa aja kayak kemarin mungkin pembukaan 1,8, 1,6 ya, tetapi penutupan ternyata hanya plus 0,01 ya. Jadi menurut saya ya
ya saat mungkin kita masih bisa antisipasi optimisme mungkin nikel akan break resist ini ya. Dan kalau misalkan nikel break resist ini ya, nikel akan mulai menyentuh level tertingginya awal lagi ya. Dan saat nikel ini menyentuh level tertingginya itu tuh tuh di zaman-zaman dimana Antam dan Inco itu harganya di sekitar 3 ribuan dan juga 6 ribuan ya masing-masing ya. Jadi mungkin kita bisa antisipasi kalau misalkan nikelnya benar-benar nggak berhenti-berhenti ini naiknya terus-terusan sampai menyentuh level lebih tinggi, mungkin Antam bisa menyentuh level 3.000 kembali dan juga Inco bisa menyentuh level 6.000 lebih ya. Gitu ya untuk pergerakan ini ya. Nah, kita analisa sedikit aja untuk pergerakan nikel. Nah, sebenarnya nih nikel sudah ada tanda-tanda pelemahan ya. Ini kalian lihat sendiri saat harganya dia terus mengalami kenaikan, sebenarnya secara money flow index ini sudah mengalami penurunannya. Karena itu saya pikir nikelnya harusnya ada tanda-tanda koreksi. Dan ini kita secara MACD-nya pun sudah mulai menurun juga. Harganya naik tapi MACD-nya turun, money flow index juga turun ya. Nah, tapi ini belum terlalu mengkonfirmasi. Maksud saya bisa aja ini menunjukkan false positive. Jadi awalnya kita turun di sini, terus dia naik, terus turun dikit, terus habis itu dia mulai naik ke atas lebih tinggi ya. Nah, kalau misalkan itu terjadi, kemungkinan besar nikel akan naik lebih tinggi. Tapi kalau untuk saat ini mungkin yang kita harus antisipasi itu adalah koreksi dari pergerakan nikelnya. Soalnya memang sudah ada tanda-tanda bearish divergence dari MACD dan juga money flow index ya. Oke, jadi itu untuk pergerakan nikel. Kita langsung aja bahas pergerakan Antam ya. Nah, jadi untuk Antam hari ini sebenarnya cukup anteng, maksudnya ya cukup wajar lah ya. Dia udah naik cukup tinggi. Saat ini dia agak tertahan, tetapi hari ini sebenarnya naik lumayan ya, maksudnya naik plus 20 poin, 0,77%. Kita lihat sendiri sebenarnya sebentar kita langsung zoomin aja ke jadi per day-nya. Ini kita lihat sebenarnya money flow ini saya sudah di level sangat overbought, tetapi harga terus kedongkrak ke atas ya. Terus kita lihat sendiri ini sebenarnya money flow index-nya juga sangat tinggi, terus udah mulai turun. Jadi emang kita lihat sendiri Antam kan hari ini sempat merah dulu ya awal-awal, jadi emang sudah ada yang keluar. Tetapi ini overall masih terus tertahan di level yang sangat tinggi ya. Jadi emang mungkin mengikuti pergerakan nikel ya. Ini juga sama sebenarnya, ini harganya menyentuh level yang sekitar di level yang sama atau lebih tinggi. Ini sebenarnya money flow index-nya juga udah mulai melemah. Tetapi menurut saya teknikalnya agak sulit ya, soalnya kalau misalkan nikelnya terus mengalami kenaikan, dan jujur saya kurang tahu kenapa nikelnya naik terus ya. Saya sempat nanya ya maksudnya ke kalian kayak ini nikel ada kenapa ya, soalnya rally-nya sangat luar biasa ya. Jadi saya setuju beberapa orang mungkin ada yang komennya kalau misalkan nikelnya terus mengalami kenaikan, Antam pun juga akan terus mengalami kenaikan. Mungkin dia akan koreksi ya, tapi koreksinya mungkin akan sangat kecil, kayak mungkin hari ini kayak misalkan cuma koreksi sebentar terus dia lanjut naik lagi. Itu yang mungkin bisa terjadi ya, yang kemungkinan besar mungkin pergerakan Antam dulu ya waktu di zaman-zamannya Desember ya atau November, yang dia terus mengalami kenaikannya, koreksinya sangat sebentar terus dia mengalami kenaikan dari awalnya harga 1.400-an hingga menyentuh level 2.800 ya. Gitu ya. Oke, jadi itu untuk pergerakan Antam, dan selanjutnya kita bahas kilas untuk pergerakan Inco. Nah, jadi untuk pergerakan Inco mungkin bisa dibilang sama lah ya. Antam Inco sebenarnya cukup sama, money flow index sebenarnya masih terus naik. Nah, kalau Inco ini sebenarnya masih belum terlalu tinggi ya secara per day-nya. Kita lihat belum mencapai level di area overbought. Nah, tapi kalau dari 4 jam ini sebenarnya kita lihat sendiri sudah mencapai level yang sangat tinggi, harga terus mengalami kenaikan. Dan juga kita lihat sendiri di sini kalau di per jamnya ini sebenarnya sudah ada menunjukkan tanda-tanda bearish divergence ya. Kita lihat harganya dia naik lebih tinggi, tetapi sebenarnya money flow index-nya sudah mulai mengalami pelemahannya. Ini kita lihat sendiri saat harganya menyentuh di level lebih tinggi, ini sebenarnya money flow index-nya juga lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi kalau menurut saya kita mungkin kalian harus antisipasi kalau misalkan saham-saham yang ini yang lagi rally kenceng ini akan mengalami pullback terlebih dahulu ya. Maksudnya kita lihat sendiri gak mungkin saham akan naik sangat tinggi cepat-cepat ini, masih pasti akan ada pullback. Jadi kalau menurut saya kalau kalian mau entry dan ikut di rally-nya nikel ini, mungkin baiknya kalian entry pas pullback terlebih dahulu ya. Jangan masuk saat kalau kita dengan time frame per jam ini di level yang sangat overbought, terus kita lihat sendiri harganya terus mengalami kenaikan, tetapi sudah ada tanda-tanda bearish divergence ya dari pergerakan harganya ya. Jadi gitu untuk Antam Inco, jujur I have no idea ya, maksud saya ini kenapa nikelnya terus mengalami kenaikan ya.
maksudnya bukan saya permasalahannya ya, saya juga senang misalkan kalau nikelnya naik ya harganya supaya naik. Ya, tetapi yang saya khawatirnya tuh kalau apa dengan kenaikan harga yang cepat seperti ini biasanya cenderung akan mengalami koreksi yang biasanya juga bisa tajam ya. Itu yang kita harus antisipasi dari setiap kenaikan yang sangat cepat ya. Oke, jadi itu untuk sekilas untuk pergerakan nikel dan Antam Inco, dan selanjutnya mungkin saya akan sekilas bahas pergerakan Adaro ya. Soalnya Adaro ini tiba-tiba turun sangat drastis ya, bahkan dia gap down ya, ini kita lihat sendiri ya. Oke, kita langsung analisa aja. Dan jadi untuk pergerakan Adaro ini sebenarnya saya awal pikirnya dia udah ngetes 3 kali nih seperti kayak triple bottom. Terus kita lihat sendiri ada bullish divergence. Secara histogramnya pun sudah mulai mengalami kenaikan. Saya awal pikir Adaro ini kayak ada potensi naik ya. Dan ternyata memang benar dia naik sih. Naik sempat menembus level resistnya menyentuh level 1200. Tetapi tiba-tiba pada perdagangan hari ini dia gap down ya. Gap downnya ini nggak main lagi. Minus 4,4% untuk suatu saham Adaro ya, ini sangat luar biasa kalau menurut saya. Ini kita lihat sendiri secara money flow index dia terus nanjak, tiba-tiba dia terjun ke bawah ya. Jadi cukup kaget ya kalau menurut saya untuk dari pergerakan harganya ya. Yang awalnya saya optimis dia akan mengalami kenaikan, udah nge-break resist, tiba-tiba terjun ke bawah ya. Ini kita lihat sendiri, awalnya kita lihat money flow index terus mengalami kenaikan, tetapi pas pada titik sini ya sudah mulai turun. Di 4 Mei juga sudah ada tanda-tanda pelemahan, tapi langsung terjunnya sangat luar biasa hari ini ya. Terus kita lihat lagi dengan per jamnya juga sama, dia terjun, ini kita lihat sendiri juga masih mengalami secara money flow index per jamnya pun juga terus masih mengalami tanda-tanda pelemahan ya. Jadi kalau menurut saya kayak Adaro ini masih ada potensi untuk mengalami pelemahan ya. Jujur saya masih kurang tahu, mungkin ada berita buruk ya yang apa pada Adaro, tapi kalau menurut saya kuartal satunya saya cek sebenarnya masih laba positif ya, laba bersihnya masih bagus walaupun sebenarnya secara year on year dia turun, tetapi masih mencetak laba positif sih. Jadi kalau menurut saya harusnya nggak terlalu, itu bukan menjadi suatu hal yang bikin masalah yang bikin Adaro minus sampai 4,4% ya. Jadi mungkin ada sesuatu yang bikin Adaro ini turun sangat drastis. Mungkin kalian kita bisa sharing ya di bagian comment sectionnya untuk pergerakan Adaro ya. Oke, terus kita selanjutnya untuk terakhir kita akan bahas ada yang request INPC Bank Arta. Jadi untuk Bank Arta ini kita lihat ya ini secara per day-nya sebenarnya ada tanda-tanda kayak seperti divergence, MACD-nya pun sebenarnya juga ada tanda-tanda kenaikan. Dan ini sekarang lagi naik, tapi kalau kita lihat secara pergerakan harganya ini sebenarnya masih di sekitar level MA20 ya. Dan ini sebenarnya baru satu candle yang dia menembus garis MA20. Jadi kalau menurut saya masih belum terlalu mengkonfirmasi ya kalau Bank Arta ini mungkin akan mengalami reversal ya. Baiknya kita wait and see terlebih dahulu, kita lihat apakah dia bisa bertahan di atas MA20. Kalau misalkan dia bisa, mungkin kita bisa mungkin entry, tetapi tetap harus mengatur stop loss dari pergerakan ini ya. Soalnya kita ketahui Bank Arta ini adalah emiten yang sempat dinaikkan sangat tinggi, ARB berturut-turut, jadi kalian pun kalau entry juga harus berwaspada ya. Nah, kita lihat sendiri juga secara money flow index dengan 4 jamnya pun sebenarnya sudah mencapai level yang cukup tinggi. Kita lihat sendiri ini money flow indexnya di level sekitar 78. Hari ini juga mengalami kenaikan ya, jadi cukup baik. Tetapi ini juga secara osilator sebenarnya sudah cukup tinggi ya. Nah, kita lihat sendiri secara per jamnya ini ya, untuk saham seperti ini paling bagus kita dengan time frame per jamnya. Dan saya lebih suka kalau kalian masuk seperti ini, kalian anggap ini untuk bagian day trading ya. Jangan di-keep untuk kalian investing ya. Maksud saya, kalau misalkan ada tanda-tanda pelemahan, sell terlebih dahulu. Yang saya sering anjurkan ke kalian adalah melakukan take profit sebagian yang dari kalian punya, dan sisanya untuk kalau kalian antisipasi dia bisa mengalami kenaikan lebih atau gimana ya. Ini kita lihat sendiri sebenarnya secara osilator per day-nya ini sudah menyentuh level 94,9 ya. Sudah sangat tinggi kalau menurut saya. Jadi kalau untuk kalian kalau mau entry di level yang sangat tinggi ini, saya nggak terlalu menyarankan. Kalau kalian yang sudah entry di bawah pun menurut saya ini juga menjadi salah satu target untuk kalian take profit sebagian terlebih dahulu ya. Kita mengetahui harganya secara per day sudah menyentuh level MA20. Takutnya ada tahanan dari MA20 ya. Jadi kayak seperti ini kita ketahui naik di MA20 terus dia turun lagi ya. Itu kita takuti ya. Jadi kalau saran saya mungkin harusnya kalian take profit sebagian dulu, terus kita wait and see kembali ya untuk pergerakan INPC, apakah dia bisa berhasil bertahan di atas MA20 atau tidak ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya.
Terima kasih.